Jadi gini teman-teman, bisa dibilang ya cluster itu tuh yang menjadi jantungnya dari Discord ya teman-teman ya. Karena yang namanya ganti database di lingkungan production itu tuh kan bukan hanya sekedar persoalan sintaks ataupun ya konfigurasi gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke masalahnya ya teman-teman ya. Jadi masalah si Cassandra itu tadi di Discord itu tuh bukan sekedar bug pada aplikasi ya teman-teman ya. Jadi Discord itu menghadapi ya pertama itu latensi yang nggak konsisten, terus juga garbage collection, terus juga ya compaction yang dia tuh tertinggal gitu ya. Terus juga disk operation yang dia tuh akhirnya mulai ngantri. Bahkan ya hot partition ya akibat channel yang sangat populer gitu kan. Ya sampai akhirnya itu ya tentunya yang paling jadi momok itu adalah ya operational toil bagi tim yang lagi pada on call gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi. Dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin tentang gimana sih Discord itu bisa handle migrasi triliunan pesan yang dia punya. Jadi gini teman-teman, tentunya di era sekarang kita udah ngerti lah ya namanya AI itu bisa ngebuat API, bisa nulis query gitu ya, terus juga bisa memperbaiki bug gitu kan, bahkan yang menghasilkan ya satu aplikasi lengkap gitu loh ya. Nah, terus ketika udah seperti itu, berarti kemampuan apa nih yang masih ngebuat seorang software engineer itu tuh masih relevan gitu di dunia sekarang gitu kan, dan ya masih punya nilai tawar yang sulit digantikan gitu kan. Jadi gini teman-teman, jawabannya itu ya tadi seperti saya bilang, kita akan singgung Discord di sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat jawabannya itu dari cara si Discord waktu itu dia memindahkan triliunan pesannya itu tanpa ya menghentikan service yang dia punya. Karena kenapa? Karena gini teman-teman, pada level itu ya masalahnya itu kan bukan lagi cara nulis kode ya teman-teman ya, tapi masalahnya itu adalah cara memahami sistem. Jadi itu yang bakal kita bahas, dan gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi pada awal tahun 2022 ya Discord itu masih menyimpan triliunan pesannya itu tuh di 177 node di Cassandra. Jadi ya cluster itulah yang dia tuh menyimpan ya percakapan para penggunanya gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika cluster tersebut itu mengalami ya lonjakan latensi, ya tentunya kan dampaknya itu bisa meluas sampai ke user experience gitu loh. Jadi gini teman-teman, bisa dibilang ya cluster itu tuh yang menjadi jantungnya dari Discord ya teman-teman ya. Jadi kalau si cluster pesannya itu melambat, ya tentunya Discord-nya ikut melambat gitu ya teman-teman. Dan ya kalau sampai si clusternya itu mengalami kegagalan gitu kan, ya tentunya percakapan dari jutaan user itu ya bakal terganggu gitu loh. Nah, long story short itu akhirnya Discord itu dia tuh memutuskan untuk migrasi ke Scylla DB. Jadi gini teman-teman, tentunya ketika proses itu Discord itu kan nggak bisa sekedar minta ke AI kayak misalnya, tolong nih kita mau ganti Cassandra ke Scylla DB, urusin gitu kan. Ya nggak bisa serta-merta seperti itu langsung minta ke AI gitu kan. Karena yang namanya ganti database di lingkungan production itu tuh kan bukan hanya sekedar persoalan sintaks ataupun ya konfigurasi gitu loh. Di sini ya namanya seorang software engineer itu kan harus bisa menjawab kayak misalnya itu gimana nih data lama dipindahkan gitu kan. Terus juga kayak misalnya itu gimana supaya pesan itu tetap bisa masuk gitu ya. Terus juga ya harus gimana nih memastikan ya nggak ada data yang hilang, gimana kembali kayak misalnya itu ke sistem lama gitu ya kalau misalnya terjadi kegagalan gitu kan dalam prosesnya. Dan tentunya ya gimana membuktikan database yang baru itu tuh tetap menghasilkan data yang sama. Nah, itu yang harus dijawab para software engineer waktu itu gitu ya teman-teman ya. Jadi mengubah fungsi yang kecil itu tuh mungkin ya sekedar merusak satu fitur aja gitu loh. Tapi mengubah database yang dia tuh nyimpan triliunan pesan itu kan ya bisa banget melumpuhkan seluruh produknya itu sendiri gitu loh. Jadi itu udah lain cerita gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, karena blast radiusnya itu tentunya besar ya dalam kasus ini, ya Discord itu kan akhirnya tidak langsung menyentuh klaster pesan utama. Di situ poinnya gitu ya. Jadi akhirnya apa ya? Akhirnya mereka itu lebih dulu mencoba si Scylla DB itu tadi pada database yang lebih kecil.
Nah, pelajaran pentingnya apa? Tentunya di sini kita bisa belajar namanya AI itu memang bisa mempercepat suatu eksekusi gitu ya. Tapi ya tetap ya namanya manusia gitu loh, yang dia itu akhirnya harus memahami seberapa besar nih gitu ya kerusakan ya yang mungkin bisa terjadi gitu loh ketika ya eksekusinya itu ada kesalahan. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi yang namanya software engineer itu kan yang kalau dia itu hanya mampu menghasilkan ya suatu kode gitu ya teman-teman ya, itu kan akan semakin ya gampang dikomoditisasi ya teman-teman ya. Tapi namanya software engineer yang dia itu mampu ya mengukur resiko gitu ya, yaitu tentunya tetap punya nilai tawar yang lebih. Oke, sekarang kita masuk ke masalahnya ya teman-teman ya. Jadi masalah si Cassandra itu tadi di Discord itu tuh bukan sekedar bug pada aplikasi ya teman-teman ya. Jadi Discord itu menghadapi ya pertama itu latensi yang nggak konsisten, terus juga garbage collection, terus juga ya compaction yang dia tuh tertinggal gitu ya. Terus juga disk operation yang dia tuh akhirnya mulai ngantri. Bahkan ya hot partition ya akibat channel yang sangat populer gitu kan. Ya sampai akhirnya itu ya tentunya yang paling jadi momok itu adalah ya operational toil bagi tim yang lagi pada on call gitu loh. Nah, semua itu kan terjadi ya di antara aplikasi, database, terus juga memori, disk, jaringan gitu kan, dan pola perilaku dari penggunanya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini tentunya kita juga perlu paham satu konsep yang namanya emergent behavior teman-teman ya. Maksudnya apa? Jadi gini, emergent behavior itu adalah perilaku sistem yang dia itu muncul ya dari interaksi banyak komponen gitu loh. Meskipun ya nggak ada satu komponen yang dia itu secara individual itu dia kelihatan rusak ya teman-teman ya. Contohnya gimana? Jadi gini teman-teman, misalnya itu kan ya aplikasinya jalannya normal gitu kan, terus juga database-nya hidup, jaringannya nggak putus gitu ya, servernya bahkan ya nggak kehabisan CPU gitu. Tapi ya kombinasi lonjakan traffic, terus juga compaction, terus juga disk latency ya teman-teman ya, bahkan ya replika yang dia tuh terlambat, itu kan bisa banget lah ngebuat seluruh aplikasinya itu ya terlihat mengalami kegagalan ya teman-teman ya. Jadi inilah kenapa namanya distributed system itu tuh memang tetap menjadi sesuatu yang sulit lah seperti itu ya teman-teman ya. Karena masalahnya apa? Karena masalahnya itu bukan pada satu baris kode gitu loh. Nah tentunya pelajaran yang bisa kita dapat di sini ya teman-teman, namanya AI itu tuh sangat kuat ketika masalahnya itu dapat dirumuskan dengan jelas gitu loh. Kayak misalnya tuh function ini error, tolong perbaiki. Nah itu AI bisa cepet banget ngurusin di situ gitu ya. Tapi kalau masalah di ya lingkungan production ya teman-teman ya, itu kan seringnya itu berbentuk kayak misalnya tuh sistem kadang lambat hanya ketika traffic tertentu muncul misalnya, ataupun pada beberapa partition aja gitu kan, ataupun ya selama proses maintenance tertentu aja. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, namanya seorang software engineer yang dia itu sulit tergantikan itu adalah yang dia itu mampu ya menyelidiki hubungan antar komponen gitu loh, bukan ya sekedar bisa memperbaiki suatu function ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi ya alasan Discord itu memilih si ScyllaDB itu tadi, itu tuh karena kan ya menawarkan performa yang dia tuh lebih stabil gitu loh. Dan dia tuh tidak menggunakan ya garbage collector JVM seperti di Cassandra. Tapi teman-teman, namanya sekedar mengganti database, tentunya kan itu tidak serta-merta ataupun ya tidak otomatis gitu kan menghapus masalah gitu loh. Nah, salah satu masalah utama di Discord itu yang tadi saya udah singgung itu adalah hot partition gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika sebuah server besar di Discord itu misalkan mengirimkan add everyone ya teman-teman, ya tentunya kan banyak user yang dia itu bisa ngebuka channel yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, kalau misalkan itu tanpa perlindungan ya teman-teman ya, misalkan ya ada 100.000 user gitu, ya akhirnya kan berlanjut ke 100.000 request gitu kan, yang dimana itu request itu dilanjutkan ke partisi database yang sama gitu loh. Di situ poin masalahnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, Discord itu akhirnya ngebuat lapisan data service yang dia itu menggunakan RAS ya teman-teman. Nah, di lapisan itu tuh menerapkan yang namanya request coalescing. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, request coalescing itu adalah teknik yang dia itu gampangannya itu menyatukan. Nah, jadi menyatukan banyak permintaan yang dia itu identik, yang dia tuh bahkan datang ya pada waktu yang bersamaan gitu kan, menjadi satu pekerjaan aja. Jadi ini tentunya beda dengan cache ya teman-teman ya, bukan caching ini ya gitu ya. Karena yang namanya cache itu kan ya menyimpan hasil yang udah tersedia gitu loh. Tapi yang namanya request coalescing, ya dia itu mencegah banyak pekerjaan identik secara bersamaan ya teman-teman ya. Bahkan ya ketika hasilnya itu belum tersedia gitu loh. Di situ poin perbedaannya ya teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan tadi dengan si request calling itu misalkan tadi ya dengan kasus yang sama buat contoh tadi, jadi misalnya 100 user gitu kan, dia tuh ngeminta data yang sama gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti kan di situ nanti requestnya itu bakal digabungkan gitu ya. Nah, baru nanti database itu akhirnya hanya menerima satu query gitu loh. Jadi nanti baru hasilnya itu ya dibagikan ke seluruh usernya itu tadi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita tangkap ya teman-teman, mungkin yang namanya engineer yang masih awam itu kan ketika melihat database itu kewalahan gitu ya, itu mungkin mikirnya bakal ya udahlah tambahin aja node-nya gitu ya. Tapi di sini namanya seorang software engineer yang dia itu paham sistem ya teman-teman, itu tuh kan tentunya akan mempertanyakan kenapa nih database harus ya mengerjakan request yang sama ribuan kali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya itulah kemampuan yang tentunya tuh ya semakin penting gitu di era AI ini ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar ngebikin suatu solusi lebih cepat ya teman-teman ya. Tapi ya juga gampangan itu mengubah masalah itu agar tidak perlu dikerjakan sejak awal. Di situ poinnya teman-teman. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Namanya si Discord ini dia tuh membutuhkan ya media penyimpanan dengan ya dua karakteristik ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah read latensi serendah lokal SSD, tapi juga dia butuh durability sekuat ya persistent disk gitu ya teman-teman ya. Nah, masalahnya apa? Ya masalahnya itu kan keduanya itu memiliki kelemahan juga gitu loh. Lokal SSD itu tentunya cepat gitu ya teman-teman ya, tapi kan datanya itu ya bisa hilang gitu loh ketika ya namanya mesin itu mengalami kegagalan gitu ya. Nah, yang namanya persistent disk dia itu memang tahan lama gitu loh. Tapi tentunya ya memiliki ya latensi yang itu lebih tinggi karena apa ya? Karena diakses melalui jaringan. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya tuh Discord itu tidak memilih salah satunya gitu justru, dan ini cukup mind blowing gitu ya teman-teman ya. Mereka tuh akhirnya apa? Jadi mereka tuh akhirnya tuh ngebangun ya suatu super disk lah yang dia tuh menggabungkan ya kedua hal itu tadi gitu loh. Jadi teman-teman, beberapa lokal SSD itu tuh digabungkan menggunakan RAID 0 ya teman-teman ya. Baru array tersebut itu akhirnya tuh dicerminkan lah model seperti itu ya. Jadi dicerminkan dengan ya persistent disk menggunakan RAID 1. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gampangannya tuh sistem itu ngebaca dari lokal SSD gitu kan, tapi penulisannya itu tetap akhirnya tuh disalin ke persistent disk. Nah, di situ teman-teman ya. Nah, di sini kita juga perlu paham suatu konsep yang namanya first principle thinking. Maksudnya gimana? Jadi ini tuh adalah cara memecahkan masalah dengan dia tuh yang ngebongkar asumsi sampai ke kebutuhan paling mendasar. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi Discord itu gampangan itu dia tidak bertanya produk storage mana nih yang harus kita beli. Dia bukan mempertanyakan itu ya teman-teman ya. Jadi yang mereka pertanyakan itu adalah apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu loh. Nah, jawabannya itu kan tentunya read harus cepat, terus juga write-nya harus bisa durable gitu ya. Sampai ya namanya kegagalan disk itu kan tidak boleh sampai bisa merusak si availability-nya gitu ya teman-teman. Nah, dari kebutuhan itulah akhirnya tuh ya mereka tuh ya tadi ngebangun suatu solusi sendiri gitu loh. Nah, jadi di sini pelajaran yang bisa kita dapat ya teman-teman ya. Ya namanya AI itu kan ya biasanya ya, paling tidak biasanya gitu kan. Itu tuh memang sangat baik ketika dia tuh ya berdasarkan pola ataupun solusi yang udah pernah ada gitu loh. Tapi kan pada skala tertentu, ya namanya masalah dalam perusahaan itu kan bisa banget terlalu spesifik gitu loh. Akhirnya apa ya? Akhirnya tidak punya jawaban yang siap pakai gitu kan. Jadi dalam kasusnya di sini kan bahkan mereka harus merekayasa sendiri untuk solusinya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, namanya seorang software engineer yang dia itu menghafal tools aja, ya tentunya bakal bingung ya teman-teman ya. Tapi namanya seorang engineer yang dia itu memahami prinsip dasar, ya tentunya kan bisa merancang solusi yang baru. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi migrasi awal si Discord itu tuh diperkirakan makan waktunya itu sekitar 3 bulan ya teman-teman ya. Nah, mereka tuh yang tentunya akhirnya ngebuat data migrator baru yang pakai Rust tadi ya teman-teman. Nah, migrator tersebut itu kemampuannya apa? Jadi dia tuh mampu ya membagi pekerjaan berdasarkan token range, terus juga memindahkan data secara paralel. Dan tentunya itu ya menyimpan checkpoint juga gitu ya, sampai akhirnya itu ya melanjutkan ya proses setelah misalnya terjadi suatu kegagalan. Dan juga si migratornya itu dia tuh mampu memproses hingga jutaan pesan per detik gitu loh. Sampai akhirnya itu ya menurunkan ya estimasi migrasinya itu jadi sekitar 9 hari. Nah, di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya checkpointing ya teman-teman ya.
Jadi ini cukup penting teman-teman, karena checkpointing dia itu gampangannya itu ya pencatatan kemajuan terakhir yang telah berhasil diproses. Nah, kalau misalkan tanpa yang namanya checkpointing itu tadi, ya berarti kan misalnya migrasi itu gagal di 90% gitu kan, ya berarti bakal ulang dari nol lagi ya teman-teman ya. Tapi dengan ya checkpointing itu tadi, ya berarti kan misalkan migrasi gagal di 90% gitu ya, yaitu kan berarti langsung lanjut dari bagian yang paling akhir gitu loh. Jadi diterusin lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman, kecepatan itu bukan satu-satunya masalah di sini gitu loh. Jadi sebelum melakukan cut over ya teman-teman, ya Discord itu akhirnya mengirimkan sebagian read request-nya itu ke Cassandra sama ya ke ScyllaDB secara bersamaan ya teman-teman ya. Baru hasilnya itu kemudian dibandingkan gitu, dibuat suatu komparasi. Nah di sini kita juga perlu paham suatu konsep yang namanya shadow traffic. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi gini, shadow traffic itu gampangannya suatu teknik lah, teknik yang dia itu yang mengirimkan salinan traffic production ya teman-teman ya, ke sistem yang baru tanpa dia itu menjadikan ya respon sistem yang baru ini sebagai ya jawaban utama gitu bagi para user ya teman-teman. Nah tujuannya apa ya? Tentunya tujuannya buat menguji ya teman-temannya. Nah apa yang diuji ya tentunya kebenaran hasil, terus juga kestabilan sistemnya gitu ya. Terus ya tentunya tuh ya kemampuan menghadapi ya traffic nyatanya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya user, dia tuh tetap ya dilayanin gitu loh oleh sistem yang lama gitu ya. Sementara sistem yang barunya itu diuji secara diam-diam di belakang gitu ya teman-teman. Nah tentunya di sini kita bisa dapat pelajaran juga ya teman-teman ya. Jadi namanya AI tentunya dia tuh bisa banget ngebantu nulis si migratornya itu tadi ya teman-teman ya. Tapi tetap aja namanya AI itu tentunya tidak bisa ya menentukan sendirian gitu loh. Kayak misalnya itu kapan data ini dianggap benar-benar valid gitu kan. Terus juga kan misalnya berapa tingkat perbedaan yang yaitu masih bisa diterima gitu ya teman-teman ya. Terus juga kapan namanya sistem baru itu akhirnya ya siap menerima seluruh traffic gitu. Terus juga misalnya kapan nih namanya migrasi ini harus di stop, harus dihentikan gitu ya teman-teman ya. Sampai kapan namanya perusahaan itu ya harus melakukan rollback gitu loh kalau misalnya terjadi sesuatu ya teman-teman ya. Ya sekali lagi ya teman-teman ya, di sini kan kita bisa belajar ya nilai engineer yang dia itu masih cukup sulit untuk digantikan AI itu bukan pada ya kode yang dia tulis ataupun program yang dia buat ya teman-teman ya. Tapi ya tentunya pada keputusan yang berani gitu loh untuk dia pertanggungjawabkan. Di situ poinnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi setelah proses migrasi itu tadi, jadi Discord itu berubah ya tadinya itu 177 node di Cassandra, akhirnya itu yang menjadi 72 node aja di ScyllaDB. Nah tentunya kan di sini latensi pesannya itu jadi lebih baik ya teman-teman ya. Terus juga yang namanya proses maintenance itu jadi berkurang. Dan yang paling penting itu adalah ya kehidupan tim on call itu tuh jadi lebih membaik lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tentunya di sini pelajaran terbesarnya itu bukan tentang oh ScyllaDB ini berarti lebih baik daripada Cassandra. Bukan itu ya teman-teman ya. Pelajaran terbesarnya itu adalah ya si Discord ini berarti kan membutuhkan software engineer yang mereka itu paham gitu loh tentang distributed database, terus juga data partitioning, terus juga quorum, disk latency gitu ya. Terus juga garbage collection, terus traffic routing ya teman-teman. Terus ya bahkan sampai ya tentunya failure recovery gitu kan. Dan yang paling penting tadi itu ya migration strategi gitu ya teman-teman ya. Sampai akhirnya tuh ya masalah observability dan validasi data. Di situ poinnya ya teman-teman ya. Jadi tentunya dari itu semua itu kan nggak ada satupun framework yang dia itu mencakup ya seluruh kemampuan-kemampuan itu tadi gitu loh teman-teman. Jadi di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya system thinking ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Jadi gini, system thinking itu gampangannya itu adalah suatu kemampuan ya teman-teman yang dia tuh melihat aplikasi itu tuh sebagai jaringan komponen yang dia itu saling mempengaruhi gitu loh. Jadi bukan sekedar kayak gitu ngelihat oh ini berarti request terus nanti lanjut ke handler, lanjut ke use case, lanjut ke database. Bukan sekedar itu ya teman-teman ya. Tapi yang dilihat itu adalah ya perilaku pengguna gitu kan, mulai dari ya pola traffic, routing, terus juga partition, replika, memori gitu kan, terus juga ya disk, network, latensi gitu ya teman-teman. Ya sampai akhirnya tuh ya user experience dan ya beban tim operasional gitu loh. Jadi mungkin ini yang menjadi tamparan utama buat kita semua para software engineer ya teman-teman ya. Jadi ya kita udah tahu lah namanya AI itu kan ngebuat namanya coding itu jadi semakin murah dan semakin mudah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seorang software engineer itu hanya menjual ya kemampuan kode aja, ya itu akan berada dalam tekanan terbesar gitu loh. Nah yang tetap bernilai itu ya apa ya software engineer yang dia itu ya benar-benar mampu kayak misalnya itu melihat masalah yang belum terlihat, paham trade off gitu ya, terus juga
bisa membatasi kegagalan gitu kan, bisa ngebuat sistem itu bisa dipulihkan gitu ya teman-teman ya. Sampai akhirnya tuh ya mengambil keputusan-keputusan ya di tengah-tengah ketidakpastian gitu loh. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya kita bisa tarik kesimpulannya adalah ya tentunya kita udah sadar lah namanya AI itu bisa nulis kode lebih cepat daripada kita gitu kan. Tapi dari kasusnya si Discord itu tadi, tentunya Discord itu nggak akan berhasil ya migrasikan ya triliunan pesan itu tadi kalau sekedar punya software engineer yang bisa ngoding doang ya teman-teman ya. Jadi mereka itu berhasil ya karena memang timnya itu memahami risiko, traffic gitu ya, terus juga database, disk, kegagalan gitu kan. Dan tentunya ya memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang dibuat. Jadi ya tentunya cara agar kita ini ya tidak mudah digantikan AI itu ya adalah ya dengan belajar memahami sistem yang dia tuh lebih dalam gitu loh daripada sekedar ya kode yang kelihatan di layar ya teman-teman ya. Karena sekali lagi kode sekarang kan udah bisa dihasilkan sama mesin ya teman-teman ya. Tapi yang namanya tanggung jawab untuk ngejaga sistem yaitu kan tetap hidup dan itu masih membutuhkan manusia yang tentunya membutuhkan software engineer itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.